Biarlah hati kami selalu dilimpahi dengan ucapan syukur, karena Tuhan adalah Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kasihnya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Melewati tiap kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan kami alami, satu hal yang kami tahu, Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang menolong, Bapa yang membawa kehidupan kami untuk kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami. Biarlah pagi ini kami mau dengar firman-Mu, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, dengan orang yang baru menguasai kehidupan kami semua, menguasai hati kami semua, menguasai pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Mari Engkau menolong kami, berikan kepada kami kemampuan untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi dengan ucapan syukur, berdoa di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa, yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini. Nah, bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk seri khotbah tentang 7 perkataan salib. Ini adalah perkataan yang terakhir dari Yesus tentang penyerahan, ya, tentang penyerahan. Mari kita akan sama-sama lebih dahulu membuka Alkitab kita, dan semua pembicaraan dengan sesama diakhiri, termasuk pembicaraan di WA, di chat dan sebagainya, karena pagi ini Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas pasal 23 ayat 46. Dengan bersuara hitungan ketiga, mari kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi Bapak Ibu dengan keras sendiri tanpa saya. 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita. Terima kasih untuk kerjasamanya pada pagi ini. Sebelum kita membahas lebih detail tentang penyerahan dari seri khotbah tentang perkataan salib yang ke-7 yang saya beri judul penyerahan, mari kita akan review sejenak tentang seri khotbah perkataan salib dari 1 sampai yang ke-6. Kalau kita bicara keseluruhan dari perkataan salib, sebetulnya hanya satu kesimpulan yang perlu kita pahami. Semua yang dilakukan oleh Yesus itu karena kasih, karena cintanya yang amat sangat. Dalam seri khotbah salib yang pertama, kita belajar tentang pengampunan. Ya, kita belajar tentang pengampunan. Ketika ada prajurit, ketika ada orang-orang yang termasuk tokoh-tokoh agama yang ingin mencoba untuk menyengsarakan, menyalibkan Yesus bahkan di atas kayu salib, sebetulnya sebagai Tuhan dia sanggup untuk melakukan membalas itu. Tapi Tuhan ngomong begini, "Ya Bapa." Yesus ngomong begini kepada Bapa, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tentang pengampunan, dari seri khotbah perkataan salib yang pertama ini mengajar kepada kita untuk mengampuni kepada mereka yang berbuat salah kepada kita. Sampai kapan? Sampai tuntas. Sampai tuntas. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang keselamatan. Salah satu dari 2 orang yang disalibkan bersama dengan Yesus itu mengatakan, "Yesus, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku." Dan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama dengan aku di Firdaus." Artinya apa? Keselamatan itu sebuah kepastian. Ya, pertanyaannya buat kehidupan kita, masih adakah
hidup kita mempercayai Yesus Kristus dan kita berada dalam kasih Tuhan yang memang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil kita, kalau kalimat ini mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu keselamatan, surga, Firdaus itu adalah sebuah kepastian. Yang ketiga, dalam seri khotbah tentang perkataan salib, kita belajar tentang kasih. Di atas kayu salib, Yesus masih mengingat ibu yang dikasihinya. Sehingga dia ngomong dengan muridnya. Sebelum dia ngomong dengan muridnya, dia ngomong dengan ibunya. Ibu, inilah anakmu. Dan kemudian dia ngomong dengan Yohanes, inilah ibumu. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa Yesus ketika berada di dunia ini, dia berada dalam usia 33,5 tahun. Waktu yang pendek. Sementara menurut tradisi, Yusuf itu sudah wafat lebih dahulu. Ada tanggung jawab untuk ibunya, tanggung jawab untuk adik-adiknya. Dan ketika Tuhan Yesus ngomong, inilah ibumu, sejak itu Maria itu tinggal di rumah Yohanes. Hal ini memberi pembelajaran kepada kita untuk kita menghargai orang yang pernah melahirkan kita, orang tua kita, orang yang pernah mendidik kita, orang tua kita, orang yang telah menolong kita sehingga kita mengerti, memahami arti hidup kita di dunia ini. Termasuk orang-orang tua yang kita belajar di sekolah, di tempat kuliah, ya. Di gereja kita perlu belajar untuk menghargai bersama-sama. Itu kasih. Dan yang keempat dan yang kelima, kemarin kita belajar dan saya mencoba untuk merangkum, menyatukan dalam seri 4 yang kelima tentang penderitaan rohani dan penderitaan jasmani. Penderitaan rohani yang Yesus alami dan dikatakan Eloi, Eloi lama sabatani. Sebetulnya dia betul-betul menanggung sebuah penderitaan karena ditinggalkan oleh Bapaknya. Karena apa? Karena dosa yang ditanggung oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan ini mengajar kepada kita bahwa jangan sekali-kali untuk kita mencoba hidup tanpa Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena saat kita mencoba hidup tanpa Tuhan, berarti itu adalah kematian rohani. Kita gak akan pernah mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Bapa kita di surga. Penderitaan jasmani, ketika Yesus mengatakan aku haus, sebetulnya ini merupakan sebuah penderitaan yang amat sangat, karena sejak ketika dia berada di tempat Herodes, di tempat Pilatus, digiring sebagai seorang tawanan, kemudian tanpa air, tanpa minuman, ketika berada di atas kayu salib, dipanggang sepanjang berjam-jam begitu, dengan sinar matahari yang dia harus tanggung, dan cairan tubuhnya betul-betul habis karena darah juga keluar, sehingga ketika dia mau mengucapkan sesuatu di kalimat yang kelima ini, ya, dia mengucapkan karena langit-langit dalam mulutnya seperti terkunci, dan dia ngomong aku haus, sehingga para prajurit memberikan minum kepada dia anggur asam, dan ketika dia minum, dia kemudian meneriakkan tete lestar, sudah selesai. Dan kalimat ini diucapkan dengan sebuah teriakan kemenangan yang semua orang memahami bahwa ketika kalimat sudah selesai, itu sebetulnya itu sebuah sukacita, kegembiraan bagi kita, karena hari itu kuasa maut, kuasa iblis ditaklukkan, kuasa Tuhan berkuasa atas kehidupan ini, dan maut dipatahkan. Dan Bapak Ibu, ini memberi pembelajaran kepada kita bahwa kalimat tetelestai sudah selesai. Itu memberikan sebuah pembelajaran dalam hidup kita perlu ada kemenangan-kemenangan yang perlu kita perjuangkan sedemikian rupa. Nah, pagi ini, hari ini kita belajar tentang penyerahan. Mari kita ucapkan sama-sama tentang penyerahan. 2, 3.
penyerahan. Dari ayat yang telah kita baca, maka saya muncul sebuah pernyataan seperti ini. Ucapan Yesus yang di atas kayu salib, di kalimat salib yang ke-7 itu, ini merupakan kutipan yang ditulis oleh Mazmur 31 ayat 6 bagian A, yang ditulis oleh Daud yang mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi Yesus menambahi dengan sebuah kalimat dengan sebutan, ya Bapa. Perbedaan Daud ketika mengucapkan, Daud mengucapkan bukan karena sebuah penyerahan, tapi penyerahan yang memang dia perlu bantuan dari Tuhan, perlu bantuan dari Bapa, perlu bantuan dari Yahweh kalau mereka percayai seperti itu. Iya. Mengapa demikian? Karena di sepanjang kehidupan Daud, dia menghadapi kesulitan yang tidak mudah dalam hidupnya. Tapi Yesus ketika berada di atas kayu salib, ketika dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu adalah sebuah kalimat yang memang memberikan sebuah pembelajaran representasi yang amat baik buat kita. Kalimat yang pertama dalam seri khotbah tentang perkataan salib, Tuhan juga mengawali dengan sebuah kalimat, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di kalimat yang terakhir ini juga diakhiri dengan sebuah sebutan, ya Bapa. Mengapa demikian? Karena Yesus memahami bahwa relasi hubungan dengan Bapa itu adalah hal yang terpenting. Sementara dia terpaku di atas kayu salib menanggung dosa manusia, ditinggalkan oleh Bapa. Dalam teriakan yang terakhir, dalam penyerahannya, sekalipun seperti itu, dia tetap merindukan sebuah hubungan, sebuah relasi yang tidak pernah putus dengan Bapa. Dalam Matius, Markus, dan juga dalam kitab Injil Yohanes, diucapkan dalam sebuah ungkapan doa, ya Bapa, sebagai sebuah ungkapan doa. Mari perhatikan, saya sudah siapkan ayat-ayatnya. Yesus berseru, kalimat yang mengatakan berseru, ini berteriak, ini bicara tentang sebuah doa, harapan. Dalam Lukas pasal yang Markus pasal 19 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yohanes mengucapkan dengan bukan berseru, tapi berkata, berbicara. Ini bicara tentang doa. Dan kalau itu bicara tentang doa harapan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, satu hal yang dia inginkan ketika dia menyerahkan nyawanya, supaya relasi hubungan dengan Bapa itu tidak pernah terputus. Ingat, dosa dari sejak Adam sampai hari ini, kalau kita pahami, itu menjadi penghalang untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk seseorang itu datang kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, apa yang sebetulnya menjadi makna bagi kita hari ini sebagai orang percaya? Yang pertama, mari kita pahami bahwa ketika Yesus mengatakan, Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu, ini sebuah pembelajaran bagi kita, gerejanya orang percaya yang hidup hari ini, mengajar kepada kita untuk berani menghadapi kematian yang pasti akan terjadi. Kapan waktunya tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, seandainya Tuhan panggil kita di dunia ini, kira-kira apa yang kita pikirkan? Oh, belum terpikirkan Pak Yai. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik, orang yang meninggal sekarang zaman ini itu bukan karena usia yang lanjut. Betul? Beberapa teman kita yang masih muda, yang kelihatannya seger buger kok tiba-tiba nggak ada gitu, meninggal. Dan dulu, ya, kalau nggak tua nggak akan meninggal. Ya.
Saya hari Senin yang lalu pelayanan perjamuan suci di rumahnya emaknya Christine. Emak itu berarti nenek. Makconya Yehuda, betul ya? Wah, usianya 92, masih hidup. Ya, masih hidup. Saya didoakan, saya bilang gini, Mak, kalau Mak berdoa, jangan lupa sebut nama Yeri ya dalam doa Mak. Saya ngomong begitu langsung didoakan. Romo Yesus, aku berdoa untuk Nak Yeri dan sebagainya. Doakan, ngomongnya mas panjang, saya dengarkan gitu ya. Lah, harusnya usia 92 itu yang meninggal, tapi hari-hari ini orang yang meninggal itu bukan usia lanjut. Bisa anak-anak muda. Tapi pertanyaannya, seandainya kita dipanggil Tuhan, apa yang ada di pikiran kita? Penyerahan Yesus ketika dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku, itu mempelajari kepada kita, hidup kita itu mungkin juga akan mati. Kapan waktu nggak ada yang tahu. Karena itu mari kita belajar. Dan coba seandainya, apakah kita takut menghadapi kematian? Pertanyaan ini jawablah di hati kita masing-masing. Kalau kita takut, berarti kita perlu tanya Tuhan, Tuhan, aku ini berimankan kepada Engkau dengan sungguh-sungguh atau tidak? Oh iya. Karena kalau kita takut berarti kita nggak sungguh-sungguh dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Iya, makanya orang-orang anak-anak Tuhan yang meninggal itu kan dengan tersenyum. Walaupun penderitaan jasmani itu ketika berada di peti mati, bukan berarti kemudian dibuat senyum wanitanya di lipstiki, bukan gitu ya. Tapi memang kelihatan karena berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi kematian karena kita berada dalam Kristus Yesus, kecuali engkau masih belum ada dalam Kristus Yesus dalam kehidupan, sekalipun kita berKTP-kan Kristen. Ya. Apakah Anda siap menghadapi kematian? Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, apakah kita siap? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat kematian menjemput kita, masihkah kita memiliki relasi yang baik dengan Bapa kita di surga? Apakah ketika kita nanti dipanggil Tuhan, dijemput oleh Bapa, dijemput oleh Tuhan, dijemput oleh kematian itu, masihkah kita punya relasi hubungan kita dengan Bapa kita di surga dengan baik? Dan hubungan relasi kita dengan Bapa yang baik diwarnai dengan hidup kekristenan kita dengan baik. Oh iya, kalau tidak akan pernah ada gunanya hidup Kristen kita. Bagaimana dengan bacaan kita, perenungan kita, baca firman tiap hari? Ibadah kita apakah bolong-bolong, apakah kita pelayanan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya? Karena sebetulnya itu yang membuat kita yakin berada bersama-sama dengan Kristus ketika nanti Tuhan menjemput kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1. Dalam terjemahan baru, Paulus mengatakan begini kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus menggambarkan dalam teks ini hidup manusia itu digambarkan seperti kemah. Seperti kemah rumah. Dan rumah yang kita akan tempati ketika kita berada dalam Kristus Yesus, itu adalah kediaman, kemah surgawi yang sebetulnya tidak dibuat oleh tangan manusia karena yang mengerjakan adalah Tuhan. Saat apa? Saat ketika kita meninggal dan kita berada dalam hubungan kita dengan relasi dengan Bapa kita di surga. Oh iya, kita akan mendapatkan tempat itu. Kita akan disediakan tempat di surga. Kepastian itu. Karena kematian sebetulnya bukan hal yang menakutkan bagi kita. Karena itu mari kita bersama-sama belajar dari hal ini.
Dari terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Sebab kami tahu bahwa apabila kemah yang kita diami ini sudah dibongkar, yaitu apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di sorga akan ada tubuh baru. Kita pakai tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang indah sebagai rumah yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Saya mau pesan buat kita semua, termasuk saya juga. Firman Tuhan ini sebelum berbicara kepada Anda telah berbicara kepada saya. Saat seandainya nanti kematian menjemput, dua hal saja yang saya pesankan buat kita. Mari kita belajar. Pastikan kita tetap berada dalam keyakinan, yaitu berimankan kepada Kristus Yesus, yang itu diwujudkan dari sebuah kehidupan kekristenan yang baik. Bagaimana wujud kekristenan? Bapak Ibu dapat menerjemahkan sendiri tanpa ada penjelasan-penjelasan dari khotbah yang disampaikan. Iya, karena ketika kita tetap berada dalam Kristus, berarti sepanjang hidup kita hari ini ketika kita mendengar sampai kematian menjemput, Tuhan memberikan sebuah kepastian. Semua dosa masa lalu hari ini yang akan datang telah ditanggung. Tapi yang membuat kita salah arah itu bukan Tuhan, tapi hidup kita yang memang diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih melakukan kehendak Allah atau melakukan apa yang kita mau. Kalau kita memilih apa yang kita mau, jelas kita mungkin selamat, tapi mahkota tidak akan kita dapatkan. Karena itu kita bersiap. Caranya bersiap pada hidup kudus dan hidup dalam kebenaran. Tidak ada kata yang lain. Hidup kudus dan hidup dalam kebenaran. Masih ingatkah peristiwa tentang Lazarus dan orang kaya? Lazarus dan orang kaya yang seringkali kita dengar di khotbah-khotbah kematian. Dan hari ini ternyata di khotbah hari Minggu juga kita dengar. Ya kan? Lazarus mati, kemudian orang kaya ini mati. Alkitab mencatat orang kaya ini telah menghabiskan semua kesenangannya dan sukacitanya ketika berada di dunia ini. Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 16, Lazarus itu berada di pangkuan Abraham. Teks asli dari pangkuan Abraham itu adalah Firdos. Sementara orang kaya berada di alam maut dan itu bicara tentang Hades. Itu kesengsaraan yang amat sangat sebelum kiamat itu datang, sebelum Yesus datang, sampai demikian. Sampai kemudian orang kaya ini digambarkan ke menolong. Bapak Abraham, kok ya tolong cucukkan jari Lazarus itu supaya aku dapatkan, karena di sini aku sengsara. Tapi Alkitab mengatakan semua hal yang kamu dapatkan di dunia telah kamu habiskan. Kesenangan, sukacita, semua hal telah kamu habiskan. Kamu lupa untuk berdiri sebagai orang yang pernah belajar tentang kekekalan. Kamu lupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bertanya di hati kita masing-masing. Saat kematian menjemput, sudahkah kita siap? Sekali lagi saya katakan, kematian bukan karena usia sekarang ini. Orang-orang muda bahkan masuk dalam pemanasan global, suhu panas yang terlalu ekstrim di berbagai negara. Ya, di berbagai negara itu ada orang-orang yang meninggal karena panasnya sangat. Dan menurut catatan badan geofisika dan meteorologi, sampai nanti bulan Juni itu masih ada panas yang ekstrim. Ya, karena itu orang-orang yang pengusaha air minum itu sekarang harus manis. Saya itu karena sudah mandi begitu ya, sudah mandi rasanya kok sepertinya belum mandi, kok pelikat kabeh gitu. Saking panasnya. Bersyukurlah Anda yang di rumahnya ada pendingin gitu ya. Karena itu yang akan menolong kita sejuk begitu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena usia yang meninggal, tapi karena Tuhan yang waktumu sudah habis, sudah tamat di dunia ini, kamu ambil. Ketika Tuhan manggil kita, menjemput kita, sudah siapkah kita?
Hidup kudus dan hiduplah dalam kebenaran. Saya memberi contoh seorang yang bernama Paulus. Paulus menghadapi kematian, dia ngomong begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Artinya apa? Sepanjang perjalanan kehidupan Paulus digambarkan seperti seorang olahragawan. Dia berlomba sedemikian rupa. Kalau dia petinju, dia gak pukul sembarangan. Kalau dia seorang pelari, dia gak berlari sembarangan. Dia berlari ke arah tujuan. Supaya apa? Mahkota itu diterima. Dia memelihara iman. Ini yang saya katakan tadi, hidup kudus, hidup dalam kebenaran sebagai orang percaya. Karena itu yang membuat kita pasti ketika Tuhan menjemput kita nanti, kita akan mendapatkan kepastian hidup di surga selama-lamanya dengan Bapa kita di surga. Ayat selanjutnya, ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ini yang saya katakan reward dari Bapa. Mahkota kebenaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengimplementasikan hidupnya, yang mempersembahkan hidupnya seperti Paulus melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, potensi kita itu ada. Untuk apa? Melayani Tuhan. Dan ambillah kesempatan untuk melayani Tuhan sebisa kita bisa lakukan. Di RBC, Pak Yan, aku gak bisa main musik. Pak Yan, aku gak bisa nyanyi, suaraku pales. Anda masih bisa memegang multimedia. Oh Pak Yan, aku buta gaptek. Gak bisa. Semua gak bisa. Paling tidak yang satu hal yang bisa dilakukan adalah berdoa untuk pelayanan di RBC. Iya. Saya bersyukur anak-anak muda sekarang ini penuh dengan potensi. Wow, ya, penuh dengan potensi. Ada bermain musik, bermain drum dan sebagainya. Itu kesempatan untuk kita beri kepada Tuhan. Dan itu ada upahnya, ada reward yang kita bisa dapatkan. Mahkota kebenaran yang kita akan dapatkan, yang akan dikaruniakan kepadaku, kata Paulus. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, perhatikan, melainkan juga kepada kita semua yang merindukan kedatangannya, kepada kita semua nanti yang akan dijemput oleh Bapa. Kalau merindukan kedatangannya, oke, saya jelaskan sedikit menyimpang di sini ya, merindukan kedatangannya, kan ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Kalau kita nanti Tuhan datang, kita sudah meninggal, dan Anda tetap percaya kepada Kristus di akhir pertandingan hidup iman kita. Di tahap yang kedua setelah rapture, ketika Tuhan berada di tahap di awan-awan itu, menjemput orang-orang percaya. Tahap kedua, orang-orang yang sudah meninggal, orang sudah meninggal, kakek buyut kita, nenek kita dan sebagainya, itu semuanya akan masuk ke saudara kita yang kita ketahui bahwa mau yang dikubur, mau yang dilarung itu, yang percaya sama Tuhan, mereka akan bangkit dan menyongsong apa? Menyongsong Yesus sebagai Raja yang akan memberikan reward, upah kerajaan 1000 tahun damai. Next time kita kupas tentang seri akhir zaman. Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, mari kita perhatikan baik-baik, kita hiduplah untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, Paulus berharap kepada jemaat di Roma, kita ini adalah milik Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini kita yakin bahwa kita ini adalah milik Tuhan? Iya. Kalau kita memiliki istri kita menikahi, itu berarti sepanjang ada legitimasi. Iya, itu milik kita. Demikian juga sebetulnya Tuhan memberikan keyakinan kepada kita, anugerah kepercayaan. Berarti sepanjang hidup kita, baik hidup atau mati kita milik Tuhan. Karena itu keselamatan tidak bisa hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau Anda dan saya sungguh-sungguh merindukan kedatangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyerahan
yang Tuhan ajarkan ketika dia mati di atas kayu salib, dan perkataan salib yang ketujuh, mengajar kepada kita untuk berserah kepada Tuhan. Tidak ada kata lain. Berserah. Berserah itu bukan pasrah. Ya, berserah itu seperti ini. Ada dua hal yang Yesus alami ketika dia berserah dalam pergumulannya. Ketika seseorang diperhadapkan, mengapa aku harus berserah dan bukan pasrah? Ya, ketika menghadapi pergumulan terberat yang dihadapi oleh Yesus, dua hal. Yang pertama, ketika Yesus berada di Taman Getsemani ketika menghadapi cawan murka Allah. Tuhan Yesus ngomong begini, Bapa, jikalau mungkin, jika sekarangnya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus stres loh menghadapi ini. Karena dia berdoa berulang-ulang, dia ajak murid-muridnya tidur ngorok. Dia berdoa yang pertama, mengucapkan doa yang sama. Dia kegelisahannya, kemudian dia ngomong dengan murid, kamu bantu doa, ini gurumu menghadapi stres gitu. Dia bingung, sampai ketika dia mengucapkan doa-doanya, tahu enggak? Pembuluh kapilernya dalam keringat itu pecah. Dan keringat itu keluar darah. Darah. Kalau pembuluh kapiler seseorang itu pecah, berarti dia mengalami stressing yang amat sangat luar biasa. Bicara tentang itu, hati-hati dengan dengan tensi. Kalau kita nggak perhatikan. Sejak sebulan 2 bulan ini saya sudah minum obat tensi, amlodipine. Ya. Yang di atas memang stabil, tapi yang di bawah cenderung tinggi. Saya berpikir, apakah saya naik ini karena usia? Apakah karena tanggung jawab di RBC? Mikir gitu. Mikir gitu. Tapi itu yang dihadapi. Suatu ketika, ini saya cerita sedikit ya Pak Dana, Pak Hendro. Suatu ketika kan sempat mengalami pendarahan. Karena menurut dokter ada beberapa pembuluh di bagian otak. Tidak tahu otak sebelah mana, tapi itu pecah dan mengakibatkan pansui stroke. Pembuluh kapiler kalau itu sudah pecah, oleh karena apa? Ada tekanan stressing yang amat sangat berat. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Tapi dia ngomong, dia berserah. Dia nggak pasrah loh Bapak Ibu. Dia berserah. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yang kedua adalah saat dia berada di Golgota. Ini pergumulan yang berat yang kedua. Ketika dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. 7 kalimat diucapkan, dan kalimat yang terakhir yang diucapkan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah itu berkatalah, ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang penyerahan kita itu merupakan bukti kita itu percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai penguasa kehidupan kita. Iya, sebagai penguasa kehidupan kita. Kurios. Kalau dia penguasa hidup kita, biarlah seluruh aspek kehidupan kita itu dikuasai oleh Tuhan. Kesulitan, tantangan, pergumulan, jangan lupa ada kurios, ada Tuhan yang berkuasa, yang pasti akan menolong, memampukan kita. 2 hal yang saya sampaikan tadi di Getsemani dan disalibkan, Yesus disalib di Golgota, Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Sepertinya Bapa meninggalkan dia, tapi dia tetap, dia punya semangat, dia berserah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan terjebak dengan masalah pergumulan yang datang dengan berserah atau pasrah. Perhatikan baik-baik. Berserah dan pasrah sepertinya sama, tapi berbeda. Berserah itu berarti berpikir optimis, berpikir positif, tetap berusaha dan mengikuti apa
kehendak Tuhan. Pasrah itu berarti berpikiran pesimis, beda dengan optimis. Pesimis negatif, tidak berusaha, dan boleh dikatakan seperti orang hilang harapan begitu. Itu orang pasrah. Salah satu contoh orang yang berserah, perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini anaknya dirasuk setan. Orang Samaria atau orang Yahudi itu nggak bergaul dengan orang Samaria dan juga orang Kanaan. Dia tahu bahwa Yesus itu menyembuhkan. Dia datang kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Yesus. Tapi Yesus cuek loh. Aku datang untuk domba-domba Yahudi, domba-domba Israel yang tercerai berai. Aku datang untuk kamu. Yesus dengan tegas ngomong begitu. Iya, tapi biarlah aku mendapatkan apa yang menjadi keinginanku. Sampai kemudian perempuan ini ngomong, biarlah anjing gitu mendapatkan remah-remahnya. Itu artinya apa? Di sepanjang pergumulan yang dia hadapi, dia ingin mendapatkan sesuatu dan dia gak pasrah dengan hidupnya. Tetap berpikir ada harapan, ada kemenangan, Tuhan pasti tolong. Itu berserah. Berbeda dengan orang yang pasrah. Contoh orang yang pasrah itu seperti Yudas. Yudas Iskariot dalam Matius pasal 27 ayat yang kelima. Ia melemparkan uang perak itu ke dalam bak suci karena dia tahu bahwa dia telah salah. Begitu. Tapi kalimat ini mengatakan Yudas pergi dari situ dan menggantung dirinya. Tidak ada harapan. Mungkin dia punya asumsi, tapi asumsinya ini negatif. Kalau aku datang kepada Tuhan dan aku minta maaf, kira-kira aku diampuni enggak ya? Enggak mungkin aku diampuni. Kesalahanku fatal. Itu orang yang pasrah, seperti Yudas. Dan orang-orang yang seperti ini, saya membaca dalam buku psikologi, orang-orang ini adalah orang-orang yang mudah sekali dibawa untuk mengakhiri hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan, kesulitan kadangkala membuat kita pasrah. Kita selalu berpikir negatif. Kita pesimis, kita nggak berusaha. Tapi mari belajar, apapun kehidupan kita hari ini, mari kita belajar berserah. Ketika Tuhan mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu mengajar kepada kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita pagi ini, apakah kita pasrah atau apakah kita berserah dalam perjalanan kehidupan kita? Orang yang berserah itu punya semangat untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, karena kehendak Tuhan lebih utama dibandingkan apa yang menjadi keinginannya. Yang ketiga dan yang terakhir. Sebelum masuk yang ketiga, saya sempat lihat postingan ini. Ada yang telah lihat postingan di WA Group yang dikirim oleh Pak Hanjaya, Lois Indrawati. Ya, mungkin segini kita ya, pendek banget itu. Lois Indrawati. Menurut Bapak Ibu, orang ini istimewa nggak? Nggak ada istimewanya. Sudah pendek, kecil, mumil, jelek lagi gitu ya. Masih ada engkau yang datang itu kan ganteng ya. Pak udah lihat belum videonya, Pak? Belum. Ya. Kalau motivasi video itu biasanya bagus. Biasanya saya melewati karena kesibukan, tapi tadi malam saya dalam perenungan saya sebelum saya berangkat ke gereja untuk youth dan juga arisan ya di kampung, saya sempat lihat video ini dan saya komentari gitu. Baik ini. Ada seorang pria yang ingin menjadi suaminya dia. Dan beberapa kali tolak. Jangan-jangan cintamu itu enggak sungguh-sungguh. Jangan-jangan kamu cinta ada maksud yang lain. Dia datang kepada orang tuanya berulang kali. Ternyata kalau bilang engkoh gitu. Karena orang-orang Cina betul ya. Wajahnya kan orang Cina. Tapi itu menggambarkan. Tapi orang ini betul-betul luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Lois Indrawati itu terbatas, pendek, kecil, mungil.
Kalau menikah dengan dia mungkin harapan gak punya anak, tapi ternyata Tuhan buat luar biasa. Dia bisa punya anak, orangnya kecil ini, dan dia mendapatkan penghargaan dari Muri. Oleh karena apa? Perjuangan yang tidak pernah berhenti. Dia gak pasrah dengan hidupnya. Dia masih bisa bekerja, dia bisa mungkin IT-nya canggih, tapi gak dijelaskan di acara solusi itu dalam wawancaranya. Keterbatasannya tidak menghalangi dia untuk dia tetap survive dengan hidupnya. Bisa jadi kalau orang tuanya mungkin ketika melahirkan dia, kok anakku jelek banget gitu, kok anakku tuh tak lebukin perut pagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari ini. Berserah itu artinya tidak pernah patah arang, tidak pernah patah semangat, tapi menghidupi apa yang kita terima. Kita memang dilahirkan mungkin dalam keluarga terbatas, dalam ekonomi yang terbatas. Mari di situ kita berjuang bersama-sama. Karena di balik perjuangan itu ada berkat, ada kuasa yang kita akan nikmati. Akibatnya apa? Keluarga ini kan harmonis. Diberkati oleh Tuhan enggak? Diberkati. Karena saling menerima, anak bisa diterima, dan anaknya normal. Anaknya normal seperti papanya gitu ya. Nah, itu gambaran yang perlu saya sampaikan. Yang ketiga dan yang terakhir, makna ucapan penyerahan Yesus ketika berada di atas kayu salib di kalimat yang ketujuh. Pembelajaran buat kita adalah mengajar kita untuk memahami bahwa hidup dan mati yang kita akan hadapi itu harus memberikan dampak. Ya, harus memberikan dampak. Kalau bicara tentang Yesus, hidup Yesus dan mati Yesus, matinya dia, itu memberi dampak. Perhatikan baik-baik. Jadi di awal saya katakan masa hidup Yesus itu nggak panjang. Hanya 33,5 tahun. Tetapi dalam waktu 33,5 tahun, memberi dampak yang besar bagi dunia, bagi kita yang percaya, bagi semua orang yang ada di dunia ini. Dan kalau kita kalkulasikan identifikasi usia Yesus dari 0 sampai 33,5 tahun, dampak apa sih sebetulnya yang dapat diberikan? Ya, langsung kepada saja di usia remaja gitu ya. Karena kalau usia 0 saya belum mendapatkan catatannya. Yang catatannya 0 sampai 29 tahun saya mendapatkan itu. Tapi saya punya penafsiran berbeda. Ya. Dia punya dampak dengan keluarganya di usia remaja, usia 17 sampai 29 tahun. Sebelum dia menyatakan diri sebagai rabi, sebagai pengajar, sebagai guru, dia bekerja sebagai tukang kayu karena ayahnya Yusuf Jasmani itu telah meninggal. Bayangkan, dia anak sulung, ada beberapa adik dan ibunya. Anak sulung itu adalah tulang punggung untuk keluarganya. Karena itu ketika Lazarus meninggal, Marta dan Maria kan sepertinya hopeless karena tidak ada tulang punggung yang diharapkan. Dan Yesus di usia yang singkat itu, dia juga memberikan dampak dalam keluarganya. Dampak dalam keluarganya. Dia menghidupi adiknya dan ibunya. Bahkan tadi di kalimat yang ketiga, dia mengatakan kepada ibunya, ibu inilah anakmu, pada Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak itu, mamanya Yesus, Maria itu tinggal bersama dengan Yohanes. Karena dia berpikir, aku tidak ada lagi di dunia ini, biarlah murid yang aku kasih ini bertanggung jawab untuk ibunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ini bicara tentang dampak untuk keluarga kita. Mari kita belajar untuk berdampak di keluarga kita. Paling tidak, ada kontribusi besar yang kita dapatkan, yang kita lakukan untuk keluarga kita. Tapi hari-hari ini mungkin anak-anak muda itu nggak menyadari itu. Mungkin di usia kita dulu, saya itu di usia boleh dibilang 16 sebelumnya begitu. Saya itu sudah mulai bekerja keras gitu. Saya tinggal di desa, ya, jauh dari sumur dan pam, dan saya hidup sebagai orang miskin terbatas, harus ngangsu. Ngangsu itu mengambil air dan dipikul.
Ya, Pak Yuk pernah mikul ya Pak ya? Pikul mengambil air. Dan saya lakukan itu untuk keluarga, untuk Bapak Ibu. Tapi saya juga lakukan untuk gereja. Iya, padahal gereja ketika saya ambil air untuk di gereja, itu nggak dekat jauh. Tapi saya bisa lakukan satu hari itu bisa 5-10 pikul. Saya lakukan. Itu bicara tentang apa? Dampak untuk keluarga. Tapi hari-hari ini anak-anak muda dengan saya jujur saya katakan, mari kita belajar. Sudahkah Anda memberikan dampak untuk keluarga? Jangan kemudian kita menadong terus, menuntut terus untuk mama-mama kita. Tanpa kita memberikan sebuah kontribusi untuk keluarga kita. Ya, nyapu gitu ya udah ya. Tapi mari kita belajar. Itu dampak kecil tapi senang gak mama? Mama pasti senang. Ada di antara kita anak-anak muda yang mau ngosek kamar mandinya, yang tanpa pembantu. Kok saya berpikir nggak ada di sini. Ya, tapi papa, mama, kita semua mungkin mengerjakan. Itu dampak loh. Yesus berdampak di tengah-tengah keluarganya, dia bekerja untuk menghidupi adik dan mama. Kemudian di tengah masyarakat yang luas, usia 30-33,5 tahun. Dalam pelayanannya, dia berdampak banget. Mulai dari Galilea, dia memanggil para murid, menyiapkannya, meneguhkan. Ya. Di Kapernaum, dia mengadakan banyak mujizat di Yerusalem, di Betania, di Yeriko. Semua hal itu berdampak dilakukan untuk masyarakat. Yesus adalah patron. Di hidup dan matinya berdampak. Itu ketika dia hidup sudah tidak bisa dilakukan lagi. 3,5 tahun. Hidup Yesus yang dipersembahkan untuk dunia itulah mempengaruhi banyak orang karena dia juru selamat, dia Allah. Saat dia mati, kalimat yang diucapkan dalam ayat-ayat selanjutnya kita belajar. Tabir bait suci itu terbelah jadi 2, dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Apa arti tabir bait suci terbelah? Dalam Matius dan Markus dicatat. Tinggi tirai bait Allah itu bisa puluhan meter. Dulu kalau orang mau beribadah, nggak bisa langsung ketemu dengan di tempat ruang Maha Kudus. Hanya imam yang datang. Itu pun 1 tahun sekali. Dan itu pun kalau imam mau datang diundi. Misalnya A, B, C, D diundi. Misalnya datang A. Ketika A ini mendapatkan gilirannya untuk masuk ke ruang Maha Kudus, itu pun nggak sembarangan. Di kakinya itu dikasih rantai dan dibunyi kerincing. Kalau bunyi kerincing-kerincing dan sebagainya itu berarti imam itu masih hidup. Tapi kalau imam itu mati berarti nggak boleh kerincing. Orang itu nggak boleh datang ke Rumah Kudus dan gotong mayat itu, nggak boleh. Tapi tarik rantainya itu. Betapa Maha Kudusnya Rumah Kudus. Tapi tabir bait suci terbelah ketika dia berteriak tetelestai, dan dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan ketika dia mati, berdampak itu bagi dunia. Tabir bait itu terbelah karena semua orang bisa akses langsung ke surga, ketemu dengan Tuhan, dengan Bapa, tanpa imam besar untuk menjadi perantara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tabir bait itu terbelah jadi 2 dari bawah ke atas. Itu bicara tentang jalan pengharapan yang baru bagi orang yang percaya. Menghapus cara ibadah perjanjian lama tanpa ada perantara. Ya, tanpa ada perantara, tanpa ada imam besar. Yesus menjadi perantara dan orang percaya sebetulnya juga mengikuti teladan Yesus, yang kita juga harus menjadi perantara. Mengikuti teladan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi perantara, menjadi saluran. Yesus ketika dia meneriakkan, Bapa, kuserahkan dalam tanganmu, nyawaku dalam tanganmu, dan dia berteriak seperti itu, tabir bait itu terbelah. Semua orang bisa langsung berjumpa dengan Bapa lewat doa, bersekutu dengan Tuhan.
itu bicara tentang apa? Dampak. Dampak yang luar biasa telah diberikan oleh Yesus dan contoh. Mari kita juga berdampak dalam kehidupan kita. Paling tidak memberikan saluran berkat bagi banyak orang. Saluran berkat bagi orang yang kita pimpin. Saluran berkat bagi orang-orang yang memang tidak layak untuk kita terima, menerima saluran berkat. Tapi waktunya ketika Tuhan ngomong dengan kita, mari kita bantu, mari salurkan. Pasti hidup kita akan berdampak. Gereja kita, gereja RBC harus berdampak bagi dunia. Saya berharap kita menangkap beban dan visi yang Tuhan taruh di hati kita. Untuk kita terus mengembangkan pelayanan kita sampai kegenapan janji Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya penyerahan. Dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Memberi pembelajaran kepada kita. Yang pertama, mengajar kepada kita untuk berani menghadapi kematian. Yang kedua, mengajar arti atau makna berserah. Ketika apa? Menghadapi pergumulan yang datang kepada kita. Yang ketiga, mengajar hidup kita untuk berdampak. Dan ketika mati pun berdampak. Ketika Tuhan panggil kita, menjemput kita, kita memang nggak tahu apakah berdampak bagi orang yang masih hidup ketika kita mati. Tapi paling tidak, nama kita diingat bahwa kita pernah berada di RBC mengawali pelayanan kita. Dan nama kita pasti disebut oleh anak dan cucu kita sebagai pencetus. Bukan saat Anda hidup dan mengatakan, aku inform, aku ini pencetus, tidak. Tapi waktunya nanti ketika kita berjuang sedemikian rupa, ada sejarah yang akan dicatat oleh anak dan cucu kita bahwa kita telah pernah memulai. Itu bicara apa? Dampak. Amin. Kita datang kepada Tuhan.